Kawasaki Kailek baru lagi. Yang ini lebih keren karena udah LED lampunya dan ada tower windshield-nya kayak gini. Varian baru dari Kawasaki KLX 150 ini dikasih namanya Kawasaki KLX 150 XPL. Jadi ini dia konsepnya overland gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen motornya bisa dual purpose tapi lebih banyak dipakai touring juga. Jadi bisa buat jalan on road maupun jalan off road dan dipakai jauh lebih enak karena di sini ada windshieldnya. Nah, perbedaan yang paling kelihatan dari motor ini adalah tentu aja lampu utamanya pakai model full LED kayak gini, baik lampu dekat maupun lampu jauhnya. Nah, jadi lampu jauhnya ini atau lampu utamanya ini ternyata ngambil dari Kawasaki Eliminator. Keren ya? Jadi kesannya kayak retro-retro gitu tapi tetap modern karena di dalamnya isinya LED lampu. Sedangkan untuk lampu sennya kanan kiri masih sama, desainnya masih sama dan isinya tetap bohlam juga kayak gini, nggak berubah. Dan yang keren juga dari motor ini adalah udah ada towernya kayak gini nih. Jadi ala-ala motor rally Dakar atau overland juga. Jadi towernya ini nanti bisa kita fungsikan buat naruh GPS, buat naruh handphone dan buat naruh peralatan lainnya ya buat touring sehingga tetap mumpuni buat dipakai jalan jauh. Dan tingginya sih lumayan banget ya kalau kita ngeliat. Ini bener-bener harusnya bisa melindungi terpaan angin buat ke badan pengendaranya. Keren sih. Ini merupakan salah satu upgrade yang paling masif di Kawasaki KLX 150 XPL ini. Ini paling kelihatan. Kalian kalau kalian lihat, nah ini ya konstruksi dari rangkanya untuk towernya itu lumayan tinggi ke atas. Dudukan plat nomornya ada di sini dan windshieldnya ada di sini dengan tulisan Kawasakinya. Wow, keren banget. Jadi buat jalan jauh harusnya lebih enak. Kemudian di baliknya ada speedometer digital. Sebenarnya ini masih sama kayak di varian KLX 150 sebelumnya. Jadi ada odometer, ada fuelmeter, ada transmisi gigi netral sini, ada sen, lampu jauh, lampu dekat. Dan bisa kita ganti menjadi trip A, trip B, jam, dan balik lagi ke odometer. Keren ya, sedangkan kuncinya masih konvensional kayak gini. Dan di rumah kontaknya juga belum ada penutup magnet ya. Jadi masih kesannya agak klasik-klasik gitu. Stangnya fat bar, gendut di tengah dan cukup lebar. Kemudian juga ada handguardnya di sini. Handguard plastik yang sayang tulangannya kayak kurang kuat ya karena dia hanya megang di ujung sini aja. Sedangkan di sini nggak ada tulangannya sampai ke ujung stang. Jadi kayak agak ngeplek gitu. Tapi tetap fungsinya sih tetap dapet. Jadi biar tangan kita ini nggak langsung kena terpaan angin saat berkendara jauh. Gitu. Di area kayak kaki dia pakai suspensi upside down yang di sini warnanya gold anodized gitu, emas. Diameternya kalau nggak salah 31 atau 35 mm suspensinya. Kemudian velgnya pakai ring 21 inci dengan ukuran ban 275 ring 21 seperti ini. Bannya dari IRC tentu aja. Dan kalau untuk ban bawaan ini meskipun dia trail banget gitu ya, tapi sebenarnya ini bannya yang bisa tetap nyaman dipakai buat di jalan on road juga. Jadi nggak yang full off road banget. Kemudian velgnya pakai aluminium warna silver kayak gini, bagus. Dan sebenarnya ada yang agak ganggu ya, yaitu ini dia nih. Ini kabel speedometer untuk membaca putaran roda ini jujur agak ganggu sih, karena panjang banget dan jadi ngewer banget walaupun udah ada jalurnya kayak gitu. Lihat ya, lumayan panjang banget sih. Takutnya nyangkut aja gitu kan di mana gitu. Kemudian di strotnya di baliknya di sini ada klakson, ada kiprok. Rangkanya di sini pakai warna abu-abu gini, bagus banget. Terus juga tentu aja mesinnya nggak ada perbedaan, masih 144 cc, 5 percepatan, karburator, nggak berubah ya. Jujurnya mesin yang awet banget dan minim banget perubahan sejak KLX itu hadir di Indonesia. Dan tentu aja masih ada kickstarter ya. Jadi kalau suatu waktu akinya lemah masih bisa dihidupin dengan kickstarter ini. Kopling manual, pendinginnya pendingin angin, nggak ada oil cooler ataupun radiator di sini ya. Jadi lebih simple. Di bawahnya ada skid plate. Ini untuk melindungi mesinnya kalau lagi dibawa ke jalur-jalur yang off-road. Jadi biar kalau mentok nggak langsung kena rangka atau bahkan biar nggak langsung kena crankcase-nya.
gitu. Jadi rasanya akan lebih aman. Footstep-nya di sini ternyata nggak ada karet, jadi langsung ke geriginya. Harusnya biasanya ada karet di sini, tapi kayaknya di sini nggak ada, dihilangkan biar untuk dipakai off-road sepatunya bisa lebih ngegrip di sini, nggak gampang kepleset. Ada frame cover, jadi kalau sepatu nih kena gesek-gesekan gitu ya, nggak sampai ngerusak warna dari framenya atau warna dari rangkanya gitu ya, jadi lebih aman. Kemudian ada footstep pembonceng yang kesannya kecil banget ya, jujurnya kecil banget, cuma kayak sepanjang jari gitu doang, pendek banget, tapi harusnya tetap fungsional dan empuk karena ini karetnya lumayan lunak, asik ya. Sedangkan di belakang ada swing armnya masih sama, rem belakang disc brake dengan cakram kecil, disc brake-nya kalipernya 1 piston. Nah untuk yang belakang, bannya ini dia pakai ring 18 inci dengan ban 410 ya ukurannya, 410 inci. Bannya IRC juga, monoshock juga, pakai Proling juga atau unit track juga di sini, dan dia ada setelan preload di atas. Walaupun kita agak sulit lihatnya, tapi ada sih. Kemudian belakang ada knalpot, nggak berubah knalpotnya. Lampu belakang sen nggak berubah, rem juga nggak berubah, masih semuanya serba bohlam. Untuk remnya di sini, nah sennya di sini, semuanya nggak berubah ya. Semuanya masih sama seperti di KLX yang reguler. Lampu plat nomor juga masih bohlam. Kayak gitu. Di sebelah kiri belakang kita ngeliat sini ada toolkit yang tersembunyi sama kayak di varian sebelumnya. Untuk nyimpen toolkit sederhana di sini. Kemudian swing armnya warna silver senada dengan frame-nya. Gear set, ada pelindung untuk rantai biar gak gampang masuk pakaian kalau lagi dibonceng atau biar gak cepet kotor juga rantainya. Kemudian di belakang bodinya polos seperti ini. Joknya pakai dual pattern, jadi ada pattern yang kasar di tengah, yang lebih kasar, sedangkan yang pattern halusnya ada di sisi sampingnya, biar kakinya lebih fleksibel saat napak. Tankinya juga nggak berubah, kapasitasnya masih sama dengan sistem tutup yang seperti ini. Kemudian juga dia untuk di setangnya, saklarnya kita ngeliat sini ada cuk, karena dia masih karburator, jadi dia masih pakai cuk di sini buat nyalain di pagi hari biar lebih mudah. Ada lampu jauh deket, ada sen kanan kiri, dan ada klakson di sini. Koplingnya seperti ini. Koplingnya cukup ringan, enteng banget, tapi harusnya nggak gampang selip juga. Lihat dari racer stangnya, tinggi banget ya. Jadi racer stangnya ini dari segitiga atas sampai ke setangnya ini lumayan tinggi, gitu. Kemudian di sebelah kanan saklar cukup sederhana karena cuma ada engine cut-off aja dan ada starter di sini, sedangkan lampunya udah AHO. Jadi ketika kita nyalain kontak, otomatis lampunya akan menyala. Berhubung di area kayak kaki, kemudian di frame-nya, di bodinya tuh nggak ada perubahan sama KLX biasa, makanya buat posisi duduk sebenarnya dia nggak banyak berubah juga nih, ya. Jadi posisi kakinya masih nyaman, tinggi joknya juga masih sama, yang mana buat posisi 170 cm, ya masih agak jijit walaupun kalau kita dudukin ini suspensi belakangnya lumayan ambles, ya. Enak banget mainnya. Kemudian setangnya, walaupun racernya ini lumayan tinggi, tapi emang rasanya masih sedikit kurang tinggi lagi sih. Untuk pose 170, yang mana nih kalau lebih tinggi sedikit lagi ini pasti akan lebih enak dipakainya. Dan yang paling beda tentu aja windscreen-nya ternyata tinggi banget asli. Ini bisa seleher mungkin kurang lebih. Jadi benar-benar kalau kita pakai jalan jauh overland baik di on road ataupun off road rasanya akan lebih nyaman sih. Jadi badan gak gampang masuk angin gitu ya. Dan juga lebih fungsional karena nanti kita di bracket sini atau di towernya kita bisa pasang GPS atau smartphone lagi buat penunjuk arahnya. Keren banget. Dan motor ini harganya 44,8 juta. Kalau yang kepo bisa langsung mampir ke booth-nya Kawasaki di Jakarta Fair Kemayoran 2026. Menurut kalian gimana varian baru dari KLX 150 XPL di sini untuk yang kalian overlander suka touring on road maupun off road pakai motor yang satu ini? Jangan lupa komentar di bawah, di like, di subscribe di channel Moto Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.